sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kemuliaan buat Tuhan. Shalom saudara terkasih. Mari kita sama-sama untuk menyembah dan memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuliakan Tuhan. Mari kita sama-sama angkat lagu pujian penyembahan. Kasih yang terbaik. Kasih yang terindah, hati yang mulia,
Selamat sore teman-teman youth dimanapun kalian berada. Saya berharap kalian dalam keadaan yang baik-baik aja dan tetap sehat selalu. Nah, sebelum kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, sharing, mari kita berdoa. Yes Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu yang sudah Engkau curahkan pada saat sore hari ini. Kami bisa lagi berkumpul lagi di rumah kami masing-masing. Kami bisa beribadah lagi sore hari ini, itu semuanya berkat daripada Tuhan. Ya Tuhan, jikalau sekarang kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, biarlah firman-Mu yang hamba-Mu akan sampaikan bisa tertanam dalam setiap hati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, sore hari ini saya akan membahas tentang balancing life atau hidup yang seimbang. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa standard of living tidak sama dengan quality of life. Standard of living tidak sama dengan quality of life. Contohnya gimana sih? Maksudnya begini, jikalau kita mempunyai barang-barang branded ataupun barang-barang yang dikategorikan sebagai barang-barang mahal, itu semua tidak menjamin kualitas kehidupan kita akan menjadi naik. Ngerti nggak? Jadi kalau misalnya kita punya iPhone yang paling baru lah, lalu kita mempunyai mobil sport car, lalu kita mempunyai jam tangan mahal dan lain sebagainya, itu nggak menjamin kualitas kehidupan kita naik, teman-teman. Nah, apa sih yang menjamin kualitas kehidupan kita naik? Yang menjamin kualitas kehidupan kita naik adalah nilai hidup, value of life. Value of life. Value of life yang seperti apa? Value of life yang harus balance. Balance life. Balance. Jadi Albert Einstein itu pernah bilang gini, life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Penjelasannya adalah seperti ini. Jadi hidup itu seperti kita mengendarai sepeda, teman-teman. Kalau misalnya sepeda itu berhenti, otomatis keseimbangan itu kan akan menjadi tidak ada lagi, atau kita bisa jatuh. Tapi yang harus kita lakukan untuk mempertahankan keseimbangan itu adalah dengan bergerak atau maju, moving. Nah, nilai hidup itu penting karena nilai hidup berbicara tentang seberapa yang harus kita bayar untuk sesuatu yang kita kejar. Seberapa yang harus kita bayar untuk sesuatu yang harus kita kejar. Seperti apa sih contohnya? Kalau misalnya kita punya mimpi, kita punya goals dalam kehidupan kita. Nah, pastikan kita bakalan bela-belain untuk mencapai mimpi kita itu, teman-teman. Contohnya, kalau misalnya kita ingin punya rumah di umur 25 tahun, otomatis di umur 20 tahun itu kita harus mempunyai pekerjaan atau karir yang bagus, karir yang baik. Nah, kenapa nilai hidup itu penting? Yang kedua, karena nilai akan membawa siapa kita yang sesungguhnya. Karena nilai akan membawa siapa kita yang sesungguhnya. Gimana sih contohnya? Kalau misalnya teman-teman sudah punya tujuan, sudah punya goals, ingin tadi kayak pengen punya rumah di umur 25 tahun. Nah, otomatis mimpi yang teman-teman sudah targetkan di umur 25 tahun sudah punya rumah. Kalau misalnya teman-teman melakukan step by step untuk mewujudkan mimpi tersebut, maka teman-teman akan dilihat sebagai orang yang mampu dan persisten. Orang yang persisten akan mimpi yang teman-teman mau capai. Nah,
nilai itu berkaitan erat tentang balancing life, dan balancing life di sini saya akan membahas tentang balancing life antara family dan juga career. Jadi family dan juga career, keluarga dan juga pekerjaan ataupun apa yang kita lakukan sekarang. Kalau misalnya teman-teman kuliah, yaitulah career teman-teman di kuliah. Kalau misalnya teman-teman punya bisnis kecil-kecilan, ya career teman-teman di situ. Kalau misalnya teman-teman sekarang lagi SMP atau SMA, berarti career teman-teman adalah di situ. Nah, kenapa sih kita harus balancing family and career? Karena di saat kita membalancing keduanya akan ada sesuatu yang sangat luar biasa. Untuk biar kita bisa balance, kita itu harus punya spirit of excellence. Spirit of excellence akan membuat kita bekerja seperti memotong daging tebal dengan pisau yang tajam. Kita itu akan menjadi produktif, efektif, dan efisien, dan bukan cuma sekedar sibuk-sibukan aja. Efektif, produktif, dan efisien. Nah, spirit of excellence itu akan membantu kita, teman-teman. Kalau misalnya kita punya spirit of excellence, ya tadi kita akan bekerja lebih totalitas lagi kita bekerja. Nah, tapi ada juga yang membedakan di sini. Saya beri contoh di sini adalah spirit of ambitious. Jadi spirit of ambitious itu contohnya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman kan sekarang banyak yang sudah beres ada juga yang mungkin kelas 3 SMP, ada yang kelas 3 SMA, dan ada yang mungkin mau melanjutkan ke perkuliahan. Nah, otomatis kan kalau misalnya kita ingin mencapai target kita yang tadi kita sudah bahas di awal, saya teman-teman umur 25 tahun punya rumah. Sebelumnya kan kita harus memenuhi target-target kecil kita, yaitu menyelesaikan kuliah dan juga sekolah. Nah, pada saat kita menyelesaikan sekolah ataupun kuliah, mau kuliah di tempat yang bagus dan juga sekolah tempat bagus, otomatis kan kita itu akan belajar dengan sungguh-sungguh gitu kan. Kita itu akan bakalan kejarlah tuh PTN yang bagus, kejarlah tuh SMA yang terbaik lah di kota teman-teman. Kalau yang membedakan di sini adalah spirit of ambitious ini, yaitu berdampak negatif. Kenapa? Karena banyak banget ya teman-teman di luar sana itu yang mempunyai goals dan tujuan, tapi mereka itu nggak peduli sama keluarga mereka nggak peduli sama kehidupan keseharian mereka juga. Kadang-kadang mereka bisa sampai begadang, belajar sampai begadang tanpa makan, tanpa nurut sama orang tua gitu ya. Nah, itu yang jadi bahaya juga. Nah, ini yang saya maksudkan tentang spirit of ambitious. Nah, ini sangat bertentangan dengan spirit of excellence. Nah, saya harap teman-teman di sini memilikilah spirit of excellence. Spirit of excellence memberikan segala sesuatunya hanya untuk Tuhan, hanya kepada Tuhan. Nah, Brian Dyson, former Coca-Cola, dia pernah memberikan nasihat kepada wisudawan di salah satu universitas di Amerika. Dia pernah ngomong kayak gini, hidup itu kayak main juggling. Juggling, tahu nggak teman-teman juggling? Kalau misalnya teman-teman pernah ke karnaval ataupun pernah ke tempat-tempat seperti tempat hiburan untuk anak-anak kecil, itu ada yang namanya badut. Kalau misalnya badut itu kan biasanya dia suka melakukan atraksi. Nah, atraksi yang dia suka lakukan kebanyakan badut itu juggling. Jadi memutarkan bola ataupun benda. Nah, kalau kalau si Brian Dyson ini mengandaikan bahwa juggling itu ada dua benda, yang satu bola karet, yang satu lagi bola kristal. Nah, si bola karet itu menggambarkan
pekerjaannya mahasiswa setelah dia lulus dari kuliah. Nah, kenapa menggambarkannya sebagai bola karet? Karena bola karet itu, kalau misalnya teman-teman lihat bola karet kan, kalau misalnya dia jatuh, dia kan bakalan balik lagi ke atas. Dia itu bakalan mantul lagi ke tangan si orang yang memainkan jugglingnya. Yang artinya di sini adalah, jikalau kita sudah bekerja, janganlah takut kalau misalnya pekerjaan yang kita hire atau yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan gitu ya. Contoh lagi, kalau misalnya pekerjaan yang kita jalani terus kita kena nanti PHK ataupun kita harus resign, itu kita jangan takut bahwa pekerjaan itu mudah untuk dicari kembali. Kan tetapi si Brian ini menggambarkan, kan tadi ada 2 bola ya, satu bola itu yang bola karet, yang satu lagi bola kristal. Nah, yang bola kristal itu dia menggambarkan sebagai keluarga kita di masa depan. Nah, jikalau si bola kristal ini jatuh, secara otomatis kan si bola kristal ini nggak bisa pecah gitu, nggak bisa dibetulin lagi. Sama halnya seperti kita terlalu ambisius tentang pekerjaan kita, tentang apapun yang target kita, goals kita nanti di masa depan, dan menghindarkan urusan-urusan keluarga dan lebih mementingkan urusan pribadi ataupun urusan pekerjaan kita, otomatis kan hubungan kita dengan keluarga kita akan tidak baik. Nah, sama seperti bola kristal tadi. Nah, itu artinya keluarga itu lebih berharga ya daripada bola karet yang tadi. Salah satu kunci untuk kita bisa menjalankan balancing life yaitu dengan rest and move. Rest and move di sini berarti kita jangan lupa istirahat, bro. Jangan lupa yang namanya istirahat. Karena kalau misalnya kita bekerja terus-terusan tanpa adanya istirahat, kan ya tadi itu namanya spirit of ambitious ya. Ya kita nggak mementingkan balancing life dalam kehidupan kita. Nah, salah satu kunci untuk balance itu ya kita itu harus meluangkan waktu. Meluangkan waktu untuk siapa? Meluangkan waktu untuk keluarga, meluangkan waktu untuk berdoa sama Tuhan, berserah sama Tuhan, menyembah Tuhan dan berdoa. Kita itu harus punya waktu lah. Take a time in God presence. Take a time buat waktu supaya kita bisa lebih lagi menyerahkan kehidupan kita sama Tuhan, menyerahkan mimpi-mimpi kita sama Tuhan, mengobrolkan mimpi-mimpi kita sama Tuhan. Karena saya percaya tanpa campur tangan Tuhan, kita semua mungkin gak bakalan bisa berhasil kayak sekarang ya. Teman-teman mungkin ada yang sekolah di SMA yang terbaik, ada yang kuliah di kuliah terbaik. Tanpa campur tangan Tuhan, tanpa kita rest in the presence of God, kita gak bakalan bisa seperti ini. So intinya sih tetap ingat sama Tuhan. Jikalau kita punya goals, punya mimpi, punya tujuan hidup, ingat sama Tuhan bahwa semua mimpi kita sama Tuhan. Doain mimpi-mimpi kita sama Tuhan. Dan ada satu tugas buat teman-teman nih, terakhir dari saya sebelum kita mau akhiri sharing ini. Teman-teman nanti mungkin sehabis ini teman-teman bisa mempersiapkan kertas seperti ini, kertas kosong. Nanti teman-teman tulis di kertas kosong seperti ini mimpi-mimpi apa yang teman-teman ingin capai untuk 5 tahun ke depan lah, 5 tahun ke depan. Nanti teman-teman tulis di sini. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang belum kepikiran saya mau ngapain di tahun itu,
lebih spesifiknya gini deh, gambar aja dulu apa yang kalian mau. Gambar dulu apa yang kalian mau. Misalnya kalian mau mobil mewah, nanti di umur 26 atau 27 mungkin ya. Terus kalian mau punya rumah di umur 25 tadi. Karena nanti setelah kalian tulis di kertas ini, nanti bakalan kelihatan apa saja yang akan menjadi tujuan hidup teman-teman. Nanti akan menjadi spesifik banget. Makanya habis ibadah ini kita langsung bikin di kertas ini sama-sama, gambarin. Kalau misalnya kalian sulit untuk menulis, mungkin itu oke buat gambarin aja beberapa hal yang teman-teman mau di masa depan. Kalau mau jadi apa, mau punya apa, tulisin aja, gambarin aja, dan jangan lupa disertakan dengan tahunnya ya, agar teman-teman tahu kalau misalnya di tahun segini itu saya harus melakukan apa. Nah, setelah teman-teman gambarkan di kertas ini, teman-teman ditempel di kamar teman-teman ya. Kalau misalnya ini nggak ditempel ya jadi sia-sia juga, nggak bakalan ada artinya. Makanya ini ditempel dan didoain supaya ini itu bisa menjadi pegangan teman-teman, supaya teman-teman tahu kalau misalnya di masa depan itu saya punya mimpi seperti apa. Karena kalau boleh jujur, banyak anak muda zaman sekarang itu kehilangan purpose, kehilangan tujuan hidup. Mereka itu nggak tahu setelah mereka kuliah itu mau ngapain, kerjaan mereka belum jelas. Tapi saya mau mengencourage lagi teman-teman untuk menuliskan di kertas ini supaya teman-teman tahu tujuan hidup teman-teman itu apa sih, supaya teman-teman tak mendapatkan tujuan hidup dari hidup teman-teman. Jikalau mimpi teman-teman, purpose of life teman-teman yang sudah tuliskan di sini sudah Tuhan konfirmasi bahwa itu adalah tujuan hidup teman-teman, maka jalanilah teman-teman, jalanilah dengan excellence, spirit of excellence, karena spirit of excellence akan menuntun kehidupan teman-teman untuk meraih mimpi teman-teman, untuk menggenapi mimpinya teman-teman. Saya berdoa supaya teman-teman memiliki kehidupan yang balance, bisa memanage semuanya ya. Milikilah spirit of excellence tadi, supaya kita bisa tetap selalu setia sama Tuhan sampai teman-teman mendapati purpose-nya teman-teman dalam kehidupan teman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang sudah Engkau berikan. Biarlah kami semua sebagai anak-anak muda-Mu Tuhan, youth-Mu dimanapun kami berada, kami bisa tetap memiliki yang namanya spirit of excellence dalam menjalankan semua aktivitas kami ya Tuhan. Mampukan kami, layakan kami untuk selalu ada di dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk selalu kami bisa menggunakan spirit of excellence di setiap hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, maksimalkan kehidupan kami, maksimalkan purpose kami, dan nanti akan kami tulis Tuhan. Biarlah apapun yang kami lakukan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Setiap orang yang percaya bahwa mereka mempunyai spirit of excellence di dalam kehidupannya, sama-sama katakan amin. Amin, amin, amin. So, hari Sabtu depan kita masih ada ibadah. Ibadah kita masih online, teman-teman. So, tetap stay tune untuk selalu subscribe dan juga pantengin terus channel YouTube GPD Tasikmalaya, karena di setiap hari Sabtunya akan ada ibadah online youth service seperti ini. So, have a great day, have a blessed day. God bless you all.